Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di tanggal 13 Rabiul Awal ya. Karena 12 Rabiul Awalnya dari kemarin malam Jumat sampai maghrib. Jadi sekarang tanggal 13 Rabiul Awal. Atau tanggal 14 malah. 14 ya. Salam dan sholawat senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, junjungan alam kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut yang akhir zaman. Para pini sepuh, alim ulama yang hadir pada hari ini, semoga Allah memberkahi jamaah yang hadir pula di sini. Semoga mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah sehingga dikumpulkan kembali di surga insyaallah. Kalau kita perhatikan, ini setiap bulan Rabiul Awal ini selalu marak di kalangan kaum muslimin Indonesia memperingati kelahiran baginda Rasulullah SAW. Kegembiraan kita yang luar biasa atas lahirnya beliau, yang bisa mengantarkan kita, dan kita berharap senantiasa dari Allah di yaumul hisab nanti mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Tapi dalam kenyataan realita lapangan ini yang harus kita cermati, terutama di kalangan anak muda. Ternyata idola anak muda sekarang ini bukan baginda Rasulullah SAW. Ya kita lihat aja. Tadi yang mimpin sholawatan anak muda atau sudah tua? Rambutnya sudah beruban atau belum? Ini kenyataan. Maka saya berharap nanti pakai Haji Latif betul-betul mengkader anak muda untuk melanjutkan. Karena salah satu cara kita bisa mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah al-imanu bihi, beriman kepada baginda. Makanya syahadat itu ada dua, syahadat tauhid, syahadat rasul. Syahadat tauhid adalah la ilaha il, syahadat rasul Muhammad bin Abdillah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasulullah. Kalau ini nggak punya iman kepada baginda, jangan pernah berharap dia akan mencintai baginda. Terkadang banyak orang terjebak dengan basa-basi. Siapa nabinya? Pasti jawab baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ditanya tentang kehidupan baginda, ada berapa anak baginda Rasulullah SAW? Tuh nanya deh tujuhnya gitu. Tuh 7 cina, masih ragu-ragu ngomong 7-nya kan? Iya ibu majelis taklim, iya anu kolot, anu sepuh, gimana anak muda? Blank. Tanya lagi, isi Rasul ada berapa? Istri baginda Rasulullah SAW ada berapa? Oh, ya nggak mantap.
13. Coba sebutkan 1. Siti Khadijah. 2. Siti Aisyah. 4. Siti Khadijah. 5. Siti Aisyah. Terus eta. Karena hafalnya cuman anak baginda. Coba sebutkan 1. Fatimah. 2. Fatimah. 3. Fatimah. 4. Fatimah. Karena hafalnya cuman padahal ada pepatah orang tua kita, tak kenal maka sayang. Sementara nanti baginda Rasulullah SAW ketika dibangkitkan dari alam kubur, ketika hari kebangkitan, manusia yang pertama dibangkitkan oleh Allah adalah baginda Rasulullah SAW. Sebelum para nabi yang lainnya. Begitu baginda dibangkitkan, ketika dia bangkit dan dibersihkan tanahnya dari kubur itu, kemudian yang berkata pertama kali baginda kepada malaikat Jibril, bagaimana umatku? Cintanya baginda kepada umatnya luar biasa. Yang pertama ditanya oleh baginda kepada malaikat Jibril adalah bagaimana umatku? Walaupun baginda Rasulullah SAW berada di alam barzah, dia mendengar dan dia mendapat kabar dari malaikat tentang keadaan umatnya di akhir zaman. Wafatnya baginda bukan berarti dia nggak mendapatkan kabar tentang apapun tentang umatnya. Dapat. Makanya ada kiai-kiai kita, ulama-ulama kita bermimpi bertemu baginda Rasulullah SAW. Karena mimpi yang gak bisa dijelma oleh setan adalah mimpi bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Ini penting buat kita. Kalau kita tidak beriman kepada baginda, di situ masalahnya. Iman itu seringkali diartikan oleh banyak orang yakin, betul? Selain yakin apalagi? Iman adalah percaya. Selalu itu yang dijawab oleh jamaah, iman itu yakin atau percaya. Saya nanya ke jamaah, iblis yakin gak Allah itu ada? Yakin. Karena iblis pernah tinggal di surga. Iblis percaya nggak Allah itu ada? Percaya. Pernah dialog dengan Allah dalam Al-Quranul Karim. Kisah tentang Allah bertanya pada iblis, kenapa kamu tidak sujud kepada Adam? Jawaban iblis, ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api sementara Adam dari tanah. Saya lebih baik dari Adam, ya Allah. Lihat. Tapi iblis beriman tidak? Tidak. Makanya dia dipecat dari hamba, diusir dari surga, diberikan waktu sampai hari kiamat. Kematiannya akan datang pada hari kiamat. Makanya hari ini iblis masih hidup. Karena iblis berkata, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tundalah kematianku sampai hari kebangkitkan. Allah berfirman, qala innaka minal munzirin. Kamu termasuk yang ditunda kematiannya oleh Allah. Berarti iman itu tidak cukup diartikan yakin atau percaya saja. Apa iman itu? Iman itu adalah dikisahkan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil Arab. Datang orang Arab Badui mengatakan amanna. Di hadapan baginda Rasulullah SAW mengatakan amanna. Saya telah beriman. Ngaku beriman. Firman Allah turun, kul, memerintahkan baginda untuk menjawab. Kul, katakan, lam tu'minu, kamu belum beriman.
Walakin kulu aslamna, tapi kecapkanlah oleh mereka baru tunduk pada Allah. Aslamna. Kenapa? Walamma yadukhulil iman fi qulubikum, karena iman belum masuk dalam hatimu. Kata baginda atas perintah Allah. Lalu tahu dari mana iman itu sudah masuk dalam hati seorang? Lanjutan perkataan baginda dalam firman Allah ini, wa in tuti'ullaha wa rasulah. Jika engkau taat kepada Allah, taat kepada Rasul, la yalidkum min a'malikum syai'a, maka Allah enggak pernah mengurangi kebaikan yang kamu kerjakan sekecil apapun kebaikan. Dari sini kita dapat pemahaman bahwa iman itu satu kata, taat. Taat. Berarti kalau kita ingin mencintai Rasulullah SAW, mencintai baginda Rasulullah SAW, baginda kita, junjungan kita adalah taat kepada perintah-perintah Rasulullah. Taat kepada larangan Rasul. Hindari, jangan. Itulah wujud cinta dia kepada baginda. Cik jamaah, jujur ada hadis nih, la taqul qaiman. Jangan makan sambil ada pernikahan tetangga orang, teh kursi, makan tuh. Duduk diri. Kunaon tuh tanya kursi jawabannya, padahal baginda melarang la taqul qaiman. Darurat Zat, oke darurat. Di mana daruratnya pernikahan itu? Gak ada daruratnya. Saya berkali-kali menghadiri pernikahan teman saya, saudara saya, menikah anaknya, nggak ada kursi, saya nggak makan. Dan nggak ada yang tahu kok, termasuk yang ngundang saya nggak tahu saya makan atau tidak. Tapi ketika saya makan sambil berdiri, malaikat melihat dan diceritakan ke baginda. Makanya baginda dibangkitkan dari dalam kubur yang pertama kali, dan yang ditanyakan adalah bagaimana umatku. Wafatnya baginda pun kata-kata yang keluar selain zikir pada Allah, ummati, umatku. Cintanya baginda pada umatnya luar biasa. Masalahnya, apakah kita yang dicintai Rasul atau tidak? Itu masalahnya. Iya kan? Alasan darurat di mana? Kalau nggak makan mati nggak kita di pesta pernikahan? Nggak. Mendingan selesai, cari rumah makan yang ada kursinya, yang atau tikar, makan sambil duduk. Boleh nggak makan sambil boleh, tapi kan darurat. Ini kan nggak darurat, masih ada pilihan. Aduh, beda menunya Pak Ustadz. Nah kita kan rumah makan kan umum, kalau pernikahan beda menunya, sahur deh ya es krim, ayam kambing, wah banyak lengkap. Mun kitu mah babari saya bilang. Bawa kantong kresek, bungkus bawa pulang. Kenging teu. Tuh cek saha teu. Kenging teu bungkus makanan pengantin. Mangga we teh era pek we. Batur ka piring orang ke kresek gitu teh. Saya melihat waktu saya menghadiri pesta anak teman saya, seorang kiai dari pesantren, dia megang piring, celengak lihat kiri kanan, nggak ada kursi, dia ke pojok, duduk di bawah ngampar makan. Allahu Akbar. Saya mah tekuat jika gitu, mendingan temakan daripada gitu. Dia mah Bismillahi, subhanallah. Orang komentar apapun, I don't care. Kenapa? Cinta dia kepada baginda. Halo, assalamualaikum.
Kalau kita memang ingin lebih-lebih mencintai Rasul, yang pertama dan utama, yang dasar, beriman kepada baginda. Makanya ayatnya banyak, atiullaha wa atiur rasul wa ma yuti'illaha wa rasul. Selalu begitu ayatnya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada Allah, taat kepada baginda. Selalu begitu ayatnya. Faqad faza fauzan azima. Kamu akan mendapat kemenangan yang besar dunia akhirat. Di dunia dapat ketenangan ridho Allah, di akhirat dapat ridho Allah dengan masuk surga abadan. Dan itu kebahagiaan semua sampai dengan abadan. Kalau di dunia mungkin kita bisa senang, bisa nggak senang, tetapi pada wujudnya tidak senang dan senang itu adalah kebaikan buat kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita beriman dengan benar, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir, qada dan qadar. Puncaknya rukun iman kata para ulama adalah iman kepada qada dan qadar. Artinya semua yang Allah berikan kepada dia, ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang salah, enggak ada yang batil. Biyadikal khair, kebaikan semua di tangan Allah. Jadi kalau ada kita mengalami musibah Bapak Ibu-ibu, berarti Allah sedang menegur kita, kembalilah ke jalan yang benar. Allah berikan penyakit agar kita berhentilah maksiat. Saya pernah ketemu waktu berobat, saya sakit. Orang yang sekitar 60-an lah, udah begini nih. Penyakitnya apa kalau begini? Stroke. Dia bilang ke dokter, Bu dokter, berikan resep obat yang manjur buat saya biar saya normal lagi, sehat lagi, biar bisa main perempuan di. Karena saya tahu dia muslim, saya pegang pundaknya. Kang, punten hari akan teh dikasih penyakit eta teh oleh Allah supaya berhenti nu kitu-kitu teh. Apa jawaban dia? Ngeliat pakai kopi ya bodas, Pak Haji, nggak usah ngurusin orang lain, ngurus aja diri sendiri Pak Haji. Bayangin. Udah saya diem, saya sudah melaksanakan kewajiban menginginkan dia sebagai seorang muslim. Begitu. Kalau dia beriman dengan benar kepada iman dan qadar, iman kepada baginda pernah 3 hari nggak makan. Suatu saat ketika jadi imam sholat, terdengar suara gemeretak ketika dari sujud diri. Selesai sholat bertanya sahabat, ya baginda, suara apa itu? Baginda senyum, kemudian dilihatlah disingkap bajunya, ada batu 3 di pinggangnya. Berarti apa? 3 hari belum makan. Sahabat 1 batu, berarti 1 hari belum makan. Nangis sahabat, ya baginda, kenapa nggak ngomong, kenapa nggak bilang? Orang pernah nggak 2 hari nggak makan, nggak minum? Halo, assalamualaikum. Pernah tuh? Tarik lihat tuh. Tapi banyak masyarakat kita berkomentar Allah teu adil. Banyak orang sholat rajin kieu wae, eta teh sholat ka masjid sukses. Orang rajin ibadah, rajin ibadah, rajin baca Quran, rajin sholawatan, anggar we kieu hasilan. Eta jelema eta teh tara sholat, tara ka masjid, sukses wae. Pernah nggak dalam Al-Quran Karim Allah menyebut kepada orang yang susah dengan bahasa kamu gagal, kamu gagal, kamu gagal? Ada nggak? Gak ada. Yang ada adalah bersabar, lipat gandakan kesabaran. Subhanallah. Karena hidup di dunia ini, kata baginda Rasulullah SAW, adalah ujian. Sampai juga mengatakan dalam firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup di dunia untuk mengujimu, kata Allah, mana di antara kamu yang paling baik amalannya. Dan kuncinya sabar.
Maka sabar itu kata baginda sebagian dari iman. Sabar. Nabi Nuh alaihissalam, istrinya masuk neraka. Allah firmankan langsung tuh dalam Al-Quran Karim surat apa? Suratnya surat At-Tahrim ayat 10. Allah sebutkan langsung. Daraballahu masalan lilladzina kafaru. Allah telah membuat perumpamaan untuk orang kafir. Istri Lut dengan istri Nuh. Nabi Lut dengan Nabi Nuh alaihissalam. Istri disebutkan. Mereka tidak bisa berbuat apa terhadap istrinya karena Allah telah tetapkan dia masuk neraka. Tapi Allah nggak pernah menyebut Nabi Nuh, nggak pernah menyebut Nabi Lut, gagal kamu, nggak pernah. Allah menyebutnya min ibadina solihaini, hamba-hamba kami yang soleh-soleh dua-duanya. Soleh disebut oleh Allah. Kenapa? Karena sabarnya. Nabi Ayub, Rasul, diberikan sepanjang hidupnya penyakit kusta. Pernah dia bersuzon pada Allah? Nggak pernah. Karena semua yang Allah berikan kepada dirinya sebagai hamba Allah, nggak ada yang buruk. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Siapa dia? Orang beriman, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itulah orang-orang yang selalu ingat Allah. Bayangkan, ke baginda aja dia salawatan, manyak ke Allah nggak berzikir, terus karena baginda menganjurkan pada kita banyak-banyaklah berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan sering banyak kita selesai sholat la ilaha illallah, la ilaha illallah, berzikir pada Allah. Maka itu termasuk hamba-hamba Allah yang beriman. Jadi kalau kita ingin supaya kita mantap mencintai baginda, yang pertama dan utama beriman kepada baginda. Sekarang bagaimana akan beriman kalau dia tidak tahu tentang kehidupan baginda? Nah, ini persoalannya. Tadi kan banyak ya, anak Rasul nggak tahu bagaimana Rasul hidup, bagaimana baginda hidup perjalanannya. Kan ada kitabnya, namanya kitab Sirah Nabi. Saya yakin banyak ustadz-ustadz, banyak kiai-kiai, banyak alim ulama yang khusus mengajarkan itu. Undang dan rutinkan di sini. Sehingga kita tahu perjalanan baginda Rasulullah SAW. Bagaimana baginda menghadapi anak yang bercerai. Ada kisahnya. Zainab, anak baginda, bercerai dengan suaminya, anaknya Abu Jahal. Karena baginda mengajarkan Islam, anaknya Zainab ikut Islam dan ikut hijrah ke Madinah, mantunya tidak mau ikut dan tidak masuk Islam. Berpisahlah dia. Jadi baginda mengalami juga sebagai orang tua yang anaknya bercerai. Karena baginda uswatun hasanatun, teladan buat semua orang. Semua strata manusia bisa mencontoh baginda. Makanya Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun. Menggunakan laqad itu taukid itu. Sungguh-sungguh bagimu baginda Rasulillah teladan yang mudah dicontoh. Syaratnya beriman. Syaratnya beriman. Dan wa zakarallaha katsira, dan banyak-banyak berzikir pada Allah. Syaratnya itu. Kan itu yang pertama. Yang kedua, cara agar kita bisa bertambah cinta kita kepada baginda adalah bersolawat. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Perintah Allah itu sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawat. Disunahkannya perbanyak sholat hari apa?
Hari Jumat. Sekarang hari apa? Sekarang hari apa? Hah? Malam Sabtu gitu. Kalau bahasa kita lebih mudahnya Jumat malam. Padahal malam Sabtu. Apalagi di hari yang lain boleh bersalawat itu. Karena bentuk kecintaan kita pada baginda. Salahuddin Ayyubi ketika Al-Aqsa direbut oleh orang-orang kafir, orang-orang Eropa, dan kaum muslimin di sana berteriak-teriak minta bantuan, dan Salahuddin terpanggil, kemudian melihat pemuda-pemudanya lemah-lemah, nggak semangat untuk membela kaum muslimin di Palestina, dia adakanlah momentum 12 Rabiul Awal sebagai bentuk perlombaan yang intinya bagaimana mengisahkan kisah baginda, perjuangan baginda dalam menyebarkan Islam. Diadakanlah perlombaan membuat sirah Nabi dengan bentuk puisi, dan yang menang bernama Muhammad Al-Barjanji. Itulah yang kita sebut dengan salawat Barjanji. Isinya kisah Nabi, pujian kepada baginda, sehingga membangkitkan anak muda saat itu menjadi pasukan Salahuddin Ayyubi dan berangkat ke Al-Aqsa dan ditaklukkan Al-Aqsa dengan perang salibnya. Subhanallah. Jadi efek beriman kepada baginda itu subhanallah. Nah, tinggal kita evaluasi di kita saja. Kalau kita masih ngebully orang lain, masih komentaran negatif orang lain, ya geus we eta mah. Lihat baginda, pernah ingin dikerjai oleh wanita Yahudi tua, bawa sekeranjang jeruk. Jeruknya jeruk asem. Ada baginda, ada sahabat Umar, Abu Bakar, diberikan. Kemudian baginda mencoba satu, ternyata kecutnya luar biasa. Oleh baginda diambil sekeranjang itu, kadiekeun, dan dihabiskan oleh baginda, supaya nggak dimakan oleh Umar. Lamun dimakan Umar tahu kayak begini, dikepret langsung ke Umar tah, sopan pisan ke baginda teh, prek wa aing geura gitu. Baginda menghabiskan. Sampai wanita tua itu manyun, sebenarnya ingin mengerjakan baginda, ternyata baginda menahan diri dari kecutnya itu, dihabiskan oleh baginda, saking menyelamatkan wanita tua yang ingin mengerjai baginda. Coba. Subhanallah. Mun diurang kan kitu nya, poh itu sayeuh. Wah eta kelek-kelek ku bayangin coba. Bahkan dalam kisahnya sahabat ketika habis makan daging unta, ada sahabat yang gak tahan, buang angin. Katingali lah orang menahan hitut, kemudian terlepas, terdisadar deh hitut. Nah berarti naon? Bau. Dan baginda menyelamatkan dia dengan mengatakan dalam sabdanya, yang makan daging unta wudu kembali. Sehingga ada perbedaan ulama di situ, makan daging unta wudu batal. Padahal kisahnya adalah ingin menyelamatkan sahabat dari rasa malu. Ini orang enggak kelek-ketek. Wah habis dikelek-ketekan itu. Allahu Akbar. Satu, beriman kepadanya. Dua, bersolawat. Sebisanya we mangga. Mau pakai ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah. Mau salawat badar mangga, tola'al badrun min saniyatil wa'da, wajabat syukru alaina man da'a lillahi da. Tapi yang kebiasaan yang sehari-hari itu sallu ala nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup sampai situ.
Kalau yang panjang-panjang hafal, subhanallah, lakukan. Karena itu bentuk kecintaan kita kepada baginda, sholawat. Dan baginda akan membela kita di yaumil hisab nanti dengan syafaat baginda insyaallah. Karena tangisan baginda membela umatnya yang berdosa itu sampai arsy Allah guncang. Bahkan ketika Malakatul Malik menongolkan wajahnya ketika kaum muslimin sedang jalan siratul bukan sirat, yang di bawahnya neraka sedang menyala-nyala, sampai baginda mengatakan pada Malakatul Maut, ya Malakatul Malik, ya Malik, palingkan wajahmu, umatku gemetaran, umatku ketakutan. Bahkan yang terjatuh oleh baginda diangkat supaya tetap jalan di jembatan yang sehelai rambut itu untuk lolos ke sana. Itulah baginda membela umatnya yang cinta baginda. Yang ketiga, apa yang membuat kita bisa mencintai baginda lebih lagi? Mencintai keluarga baginda.